Ya, Jokowi menyatakan situasi politik ini sudah memanas, panas-panas kuku lah ya. Tapi yang repotnya, yang panas beneran ini justru sama kawan politik. Nah ini sebenarnya untuk siapa? Maknanya apa? Kita akan langsung membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Rati, Waalaikumsalam Mas Fadil. Nggak panas kan hari ini? Panas ya. Oke, kemudian juga ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Prof. Karim. Selamat pagi Rati, Fadil, Adi, Praitno. Ya, siap. Prof. Karim, melihat kemarin pernyataan Pak Presiden Joko Widodo tentang panas memanasi, ini sebenarnya membidik ke siapa sih? Ke dalam partai-partai politik yang berada di internal atau sekitar Pak Presiden? Atau kemana sebenarnya? Justru ya saya yang terbidik ya. Saya terbidik dan menjadi panas mendengar Jokowi bilang situasi politik memanas gitu. Saya aneh, justru aneh. Kalau itu ditujukan kepada teman-temannya ya tinggal dicolek aja lah, nggak usah ribut-ribut, diomongin di Istana Negara, upacara kenegaraan, diomongin di depan pengurus mahasiswa Kristen itu nggak perlu lah. Gitu ya kalau memang tujuannya untuk menenangkan suasana. Sebab suasana masyarakat damai-damai aja masih jauh gitu. Kalau sekarang antar kawan Jokowi memanas karena dua sebab. Jokowi tahu antar kawannya memanas karena tahu dia itu adalah cliffhanger. Dia cliffhanger antara kubu Prabowo dan cliffhanger antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu bahwa di antara kawan itu memanas karena dia bagian dari itu, atau setidak-tidaknya dia duduk di atas sebuah konduktor sehingga panasnya satu kubu menjalar kepada dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa dia bilang panas dan tahu memanas? Karena kalaupun dia tidak ikut serta memercik api, paling tidak dia membiarkan. Dan di mana-mana politik pembiaran itu bahaya gitu ya. Bahaya, lebih bahaya politik pembiaran dalam beberapa aspek dibanding terlibat gitu. Nah, jadi karena yang memanas itu antar kawan dan kawannya sendiri, ya tegur aja, tolek saja. Nah, sekarang mau apa misalnya yang mensuap ke publik pemicu panas? Mau bilang food estate gitu kan, itu kan dari kawannya juga. Mau bilang apa lagi contohnya? Apa gara-gara misalnya lagu lagu rungkat didendangkan di Istana Negara sindiran pada orang yang sudah dibesarkan, dicintai habis-habisan lalu berpindah ke lain hati, ya tinggal colek aja. Jadi menurut saya gitu ya, itu sebenarnya ya kalau mau dibilang badai pun badai dalam secangkir kopi, ya kalangan internal lah. Jadi agak aneh gitu ya kalau itu dilontarkan dalam sebuah acara yang sangat resmi, ditunggu dalam setahun sekali, kemudian diulang lagi, kok belum move on sih? Padahal menurut saya itu biasa-biasa saja. Biasa kalau suhu itu naik, jangankan mau pemilu, orang mau cabut gigi aja demam naik dikit biasa gitu. Jadi menurut saya kok seperti tidak ada seperti kekurangan ide untuk menyampaikan pidato justru. Oke, Prof. Karim, ya saya mau ke Mas Adi Pray dulu deh. Mas Adi Pray, ini kalau Prof. Karim menilai, ya sebenarnya nggak perlu juga. Emang sepanas apa sih harus diungkapkan di ruang publik? Kenapa nggak dicolek aja? Ini kan juga menteri-menterinya menteri-menteri internal juga Pak Presiden Joko Widodo yang berada di partai politik pendukung Presiden. Ya saya kira memang ini pesannya secara umum sebenarnya ingin disampaikan oleh Jokowi bahwa tensi politik kita menuju 2024 ini secara perlahan memang sudah mulai menghangat ya. Eskalasinya juga mulai menghangat. Kenapa begitu? Ini baik di internal ataupun antar partai politik. Kalau di internal partai, ini hampir semua poros politik kan terjadi gejolak di internal ya. Misalnya di poros perubahan, persaingan antara Nasdem dan Demokrat misalnya, persoalan siapa cawapres Anies itu kan nggak clear sampai sekarang. Bahkan saling serang terbuka, bahkan ada intimidasi politik. Pada level kubu pendukung Prabowo Subianto juga begitu. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan seakan-akan semua pendukung itu nyaman. Begitupun di kubunya pendukung Ganjar Pranowo. P3 misalnya memunculkan isu bahwa Sandi kalau tidak mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar, maka akan ada opsi lain bagi P3, apakah tetap dengan PDIP ataukah tidak. Ini kan menghangat sebenarnya di internal koalisi, tapi pada saat yang di PDIP juga kan nggak satu suara juga tuh. Betul, misalnya belum lagi misalnya banyak publik yang mengasumsikan seakan-akan hubungan presiden dengan partainya tidak lagi oke. Itu artinya apa? Jadi pesan Jokowi ini sebenarnya secara langsung sifatnya general dan disampaikan kepada semua pihak dan ke semua orang bahwa di internal teman-teman sendiri dan internal antar partai politik itu juga saling memanas. Misalnya kita bisa melihat selama kurang lebih 6 bulan belakangan ini, bahkan sejak 2022 yang lalu,
kita bisa melihat antar partai pendukung itu sudah mulai perang-perangan secara terbuka. Anies dikulitin oleh pendukung Prabowo dan Ganjar, Prabowo juga dikulitin oleh pendukung Ganjar dan Anies, begitupun Ganjar dikuliti oleh pendukung Prabowo dan Anies. Jadi inilah saling serang yang saya kira memang dalam politik esensinya adalah saling menegasi dan saling bersaing. Kuncinya cuma satu sebenarnya, tak boleh berlebihan apalagi ada benturan. Itu yang mestinya dihindari. Karena kita cukup sudah belajar dari pemilu 2019, 2014, dan seterusnya. Yang kalah jadi menteri, Mas. Nah, sementara yang di bawah itu berkelahi, menganggap pemilu seperti perang agama. Tapi kata Prof. Karim tadi, kali ini yang di bawah grassroots-nya santai-santai, masih merasakan kemeriahan HUT RI begitu. Kayak elit partainya aja nih. Kalau itu iya, kan kita pakai teori supply and demand sebenarnya yang mencoba untuk memprovokasi supaya masyarakat ini agak sedikit memanas dan ngegas. Ini kan elit. Di kampung saya sekarang lagi sibuk tanam tembakau, Pak. Bagaimana tembakau itu mahal? Di tempat yang lain lagi sibuk tanam padi, di tempat yang lain tanam mangrove, sibuk memang. Tapi kalau sudah jelang pendaftaran ke KPU, semua kontestan, semua elit, semua tim sukses ini memprovokasi kepada publik bahwa calonnya lah yang paling benar, yang lain itu haram. Dengan segala cara. Dengan segala cara, ada pakai isu agama, pakai isu tentang gender, pakai isu-isu yang lain lah. Oh, ini dekat Ci Aseng Asong dan semacamnya. Provokasi-provokasi seperti ini yang kemudian membuat suasana politik kebangsaan kita itu tidak nyaman. Padahal kalau kita belajar dari 2019, kurang keras gimana Jokowi dan Prabowo, Pak. Tapi kemudian berangkulan satu sama lain yang kemudian saling memuji. Bahkan residu pemilu 2019, Pilkada DKI 2017 itu sampai sekarang masih terasa. Orang masih musuh-musuhan hanya karena persoalan beda politik. Cukup sudah misalnya 2019 orang cerai gara-gara beda pilihan, Pak. Kuburan dibongkar itu gara-gara dukungan politiknya beda. Untuk apa ini semua? Dikeluarkan dari kartu keluarga karena pilihan politiknya berbeda. Betul. Yang ingin saya sampaikan adalah di level elit politik itu soal untung dan rugi. Yang nguntungin jadi teman, yang ngerugiin tidak jadi kawan. Nah, sementara pada level masyarakat enggak. Jadi sentimen, jadi emosi, dan itu seakan-akan mendarah daging. Permusuhan itu ya abadi. Makanya suasana kebatinan ini sampai saat ini sebenarnya tidak sepenuhnya selesai. Kalau ini ditambah dengan suasana politik yang panas menjelang 2024, waduh. Triggernya apa sih Mas Adi? Apa karena kemarin Sekjen PDIP mengatakan atau mengkritisi tentang food estate sehingga Pak Jokowi merasa ini harus di-up begitu ke publik? Ya mungkin salah satunya ya. Artinya apa? Menuju 2024 ini kan dalam tanda kutip kelihatan mulai ada terjadi perang saudara juga di internal partai pendukungnya Jokowi. Gerindra dan PDIP sudah mulai saling sindir soal food estate. Mungkin Jokowi juga merasa dalam tanda kutip dikritik oleh teman-teman PDIP gitu yang notabene-nya adalah satu partai dengan menteri itu Jokowi. adalah pembantu presiden yang menjalankan juga visinya presiden. Memang secara prinsip sebenarnya ini yang mungkin disebut oleh Jokowi sebagai tensi politik yang memanas antar teman, antar sahabat, antar koalisi satu sama yang lain, saling mendidih, saling tidak nyaman karena sudah menfaksikan bahwa Prabowo itu akan berhadapan-hadapan dengan Ganjar. Kan itu tidak bisa dibantah Mas sampai saat ini. Kalau Anies lain cerita, kan memang dari dulu mazhab politiknya berbeda. Antitesa, berhadapan-hadapan dengan Jokowi, berhadapan-hadapan dengan Ganjar dan Prabowo Subianto. Yang ingin disampaikan oleh Jokowi, jangankan antar koalisi yang memang berbeda, antar sesama teman saja sampai saat ini rivalitasnya cukup keras gitu ya. Terutama ketika food estate itu dikritik oleh Pak Hasto. Kritik Hasto itu secara tidak langsung menyasar dua hal, mengkritik Jokowi dan mengkritik Prabowo Subianto. Nggak mungkin mengkritik yang lainnya. Dan bersuaralah kemudian presiden dengan pernyataan seperti ini. Ya sepertinya begitu, sebagai respon bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja lah. Gitu. Oke, kita kembali lagi nanti ke Prof. Karim Suryadi ya. Kayaknya lagi mencermati pernyataan Adi Praetno dengan seksama kayaknya ya. Prof. Karim, kita jeda dulu Prof. Kami akan bertemu dengan Anda lagi usai jeda berikut, kami akan kembali. Oke, kita coba kembali lagi ke Prof. Karim Suryadi secara konstruksi komunikasi yang disampaikan oleh Presiden nih, Prof. Karim. Prof. Karim, jikalau membandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya atau yang terdahulu gitu ya, sebutlah misalnya almarhum B.J. Habibie, lalu juga Susilo Bambang Yudhoyono lah di transisi 2014 gitu ya. Benar-benar memang menunjukkan sebagian kalangan mungkin mengatakan ada juga yang tidak begitu, tapi sepertinya sudah benar-benar mengkultuskan diri untuk ya 100% kepada rakyat, kepada bangsa ini begitu. Nah, tapi kalau berkaca ke yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, misal nih kita balik lagi, mundur lagi sejenak. Indikasi
beberapa pengamat, masyarakat mengatakan cawe-cawe politik, Prof. Misalnya seperti itu, Prof. Nah, tapi belakangan di Medan Sumatera Utara berkata, ya tolonglah jangan saling memanas-manasi, tolonglah jangan saling sindir, jaga politik kita tetap kondusif di 2024. Ini kontradiktif nggak menurut Prof. Karim Suryadi? Begini, pidato itu mengandung dua dimensi ya. Yang pertama kabar baiknya. Kabar baiknya pidato itu mengimplikasikan secara tersirat bahwa salah satu ajaran demokrasi yang paling genuin itu adalah yang menang tidak mengambil semuanya dan menempatkan yang kalah di sudut sejarah. Dan itu sudah dimodifikasi dalam pemilu 2019. Dan itulah yang disebut dalam literatur itu sebagai co-opetitions gitu. Kompetisi yang juga kolaborasi yang dipinjam dari dunia industri. Biasanya jika sebuah perusahaan tidak sanggup mengerjakan yang lain, maka yang lain dikerjakan oleh perusahaan B gitu. Nah, dan itu sangat dipahami oleh masyarakat kita sekarang. Kemarin dalam diskusi dengan Kesbangpol Kota Bandung, kemudian Jawa Barat, kemudian di Subang, di Indramayu, itu mencuat dari peserta bahwa kalaupun mau marah jangan serius marah, kalau mau musuhan jangan serius musuhan. Karena apa? Karena ternyata presidennya juga yang tadinya debat seakan-akan panas, tapi kemudian bertemu di stasiun kereta lalu berangkulan, lalu duduk dan buka lebih dulu meskipun kita masih puasa, kata pendukung Prabowo. Artinya apa? Artinya sekarang publik tersadarkan bahwa dalam batas-batas tertentu pertemanan, perkawanan, perlawanan antar politisi, antar capres itu sebenarnya dibangun oleh lakmus. Lakmusnya apa? Kepentingan. Jadi perkawanannya sebatas kepentingan, perlawanannya sebatas kepentingan, atau sesungguhnya tidak ada kawan sama sekali, yang ada adalah sekutu. Perkawanan yang dibatasi oleh sekutu. Nah, sayangnya ada dua dimensi kabar buruknya. Yang pertama, luka politik itu seperti ulkus gitu. Ulkus itu istilah medis yang digunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah luka, luarnya itu sudah rapat, sudah mengering, tapi dalamnya masih basah dan bisa jadi infeksi. Meskipun Jokowi dan Prabowo-nya sudah duduk satu meja gitu ya, tetapi di bawah masih menganga. Ini ulkus dan ini agak lama gitu, agak lama sembuhnya. Karena apa? Karena pemicunya banyak. Karena meskipun yang ditarik misalnya penelan atas, tapi yang bermain kemudian kan relawan, menohok mata di mana-mana. Sementara pendukung yang masih berpuasa itu tetap aja berpuasa meskipun bosnya udah buka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut saya ini sebenarnya sumber masalah dari panasnya suhu politik kalau memang dibilang panas. Apa itu? Elit politik khususnya pimpinan partai politik mengalami miopia pemasaran khususnya dalam seleksi calon presiden dan calon wakil presiden. Miopia pemasaran ini membawa seleksi ini terlalu terfokus kepada produk, terlalu terfokus kepada tokoh tanpa menjelaskan apa sebenarnya dasar pemilihan tokoh itu, untuk apa dia hadir. Bahkan kita sudah diajarkan sejak awal-awal, kan pemimpin itu sebenarnya adalah penyebar, penyalur harapan. Nah, harus diintrospeksi. Apakah kemunculan ketiga capres ini memberikan harapan? Apakah cawapres yang disebut-sebut juga membawa harapan? Kan itu yang paling genuine dalam pemerintahan. Dilihat dari teori manapun, sistem politik manapun. Yang genuine dari tugas pemerintah itu hanya dua. Pertama, mewujudkan harapan, harapan rakyat, hidup hari ini lebih baik dari kemarin. Yang kedua, merawat kekayaan kolektif. Kekayaan kolektif apa? Kekayaan kolektif kerja keras, kekayaan kolektif kesantunan, kekayaan kolektif yakin bahwa apapun yang kita capai adalah hasil usaha kita. Tapi kalau sekarang misalnya yang mengumumkan itu politik DNA, asal-usul, silsilah, dan golongan darah kayak lagu, buat apa orang berprestasi? Buat apa orang sudah kerja gitu kan? Karena kalau nama orang-orang yang mentereng kalah karena politik DNA. Jadi menurut saya komplikasinya seperti itu kalau mau dibahas secara serius gitu ya. Karena kalau misalnya betul misalnya tadi saya bilang food estate bisa memancing pemanasan, tapi itu kan sesungguhnya karena gejala, karena ada sebab yang tak terselesaikan, yang karena apa? Karena kegemaran partai politik kita itu membangun demokrasi tanpa demos gitu. Sekarang kita tidak terlibat sama sekali dalam proses nominasi capres-cawapres, kita penonton aja. Paling-paling Mas Adi dengan surveinya gitu yang berusaha merekam aspirasi warga. Di luar itu kita tidak tahu, semuanya menjadi black box yang tidak bisa dibuka dan dijelaskan. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, kedua, kalau dibandingkan dengan presiden gaya komunikasi, kita membandingkan presiden dengan Habibie terlalu jauh, Mas Fadil. Kenapa? Karena Habibie itu baru bicara kepada publik itu di akhir-akhir masa jabatan.
Saya mencatat betul kemunculan B.J. Habibie di ruang publik di televisi ketika dia membacakan puisi yang berisi tentang renungan dia. Betapa dia sakit hatinya melihat demo di mana-mana. Tetapi yang paling menyakitkan dia itu bukan soal demonya. Dia katakan, demokrasi adalah unjuk rasa. Demokrasi adalah penyampaian pendapat. Demokrasi adalah konsensus. Tapi demokrasi bukan fitnah dan penyebaran kebencian. Itu seingat saya kemunculan pertama B.J. Habibie di televisi. Dan kemunculan pertama B.J. Habibie merespon publik. Kan zaman Pak Harto sangat irit gitu ya. Sangat irit presiden ngomong urusan-urusan publik. Tidak seperti sekarang. Nah, zaman PSBY, apalagi zaman Gus Dur, sudah mulailah mencair gitu ya. Mencair, sangat dekat. Bahkan sekarang kan sesuatu yang kadang presiden lebih dulu merespon ketimbang mencuat di ruang-ruang publik. Jadi menurut saya kita tidak bisa menarik gaya karena apa? Karena sekali lagi saya katakan komunikasi politik itu bukan matematik. Rumus yang berlaku untuk Adi Prayitno belum tentu berlaku bagi saya kan gitu ya. Sama cantik juga bukan matematik gitu kan. Bedak yang dipakai oleh siapa tidak berlaku bagi saya. Jadi ini benar-benar cerminan dari personality, cerminan dari nilai-nilai yang diyakini, ditambah lagi oleh milieunya. Milieu berupa lingkungan, tempat lingkungan komunikatif, tempat di mana sang penguasa itu menginjakkan kakinya. Kan begitu yang diingatkan Plutah tahun 100 Masehi, sejak lama sekali dikatakan bahwa gitu ya, kemunculan pemimpin itu antara lain ditandai oleh diksi-diksi yang dipilihnya. Sebab apa? Sebab diksi yang dipilih mencerminkan suasana hati. Prof Karim. Baik, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, dengan kompleksitas begitu ya kondisi psikologis masing-masing elit partai, politik DNA dan lain sebagainya. Mas Adi melihatnya apakah ini sebenarnya salah satu cara Presiden Joko Widodo untuk memberikan warning terlebih dahulu kepada elit partai, jangan sampai nih seperti tahun 2014-2019 kita panas di grassroots. Atau memang ini kondisinya adalah Pak Presiden mau cawe-cawe begitu? Ya, secara prinsip sebenarnya pemilu itu adalah ajang untuk berkompetisi dan saling bersaing. Jadi menghindarkan kompetisi, persaingan dalam pemilu itu sangat sulit untuk dihindarkan. Satu sama yang lain, masing-masing calon itu pasti saling menyerang dan saling menegasi. Ingin menunjukkan bahwa dirinya lah yang paling pantas jadi presiden, sambil mengatakan yang lain itu tidak pantas. Itu nggak bisa dihilangkan. Bahkan negatif campaigns dalam konteks pemilu itu diperbolehkan. Jangan pilih dia, dia koruptor. Jangan pilih dia karena dia punya misalnya masa lalu yang cukup panjang. Itu nggak soal. Itu nggak bisa dihilangkan. Artinya apa? Secara fakta politik, para calon tim sukses, tim pemenangan harus menunjukkan kepada publik bahwa calon-calon yang berkompetisi itu sangat tidak layak dan ada yang layak. Inilah yang saya kira tidak bisa ditutup-tutupi hanya karena supaya pemilu agar aman, damai, tidak ada friksi, tapi nutup-nutupin kelemahan dan borok dari setiap calon. Itu nggak bagus menurut saya. Justru yang harus disampaikan bahwa memang kalau dia gagal jadi menteri, tunjukkan kegagalannya. Kalau dia gagal sebagai gubernur, tunjukkan kegagalannya sebagai gubernur. Kan ini yang kemudian dikhawatirkan, jangan nyerang ya kan, jangan ada provokasi. Secara prinsip politik itu pasti saling serang dan saling memprovokasi. Selama serangan dan provokasinya itu berdasarkan data, faktual, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, sepanjang itu juga bagi saya itu cukup rasional dan justru membuat masyarakat itu akan memilih siapa pemimpin yang memang sangat layak untuk memimpin bangsa ini. Jangan ada yang ditutup-tutupin hanya karena dalih supaya pemilu itu aman dan damai, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Artinya apa? Sesuatu yang buruk, pemimpin yang punya rekam jejak yang nggak oke, kalau ini ditutup-tutupin hanya karena supaya kondusif, ini menurut saya agak bahaya untuk kepemimpinan masa yang depan. Nah yang kedua, memang banyak variabel yang bisa menjelaskan kenapa pemilu itu cukup panas gitu ya. Mungkin karena para ASN, aparatur sipil negara tidak netral, dimobilisasi untuk mendukung salah satu calon tertentu. Ini kan menjadi fenomena biasa dalam politik kita. Memang di permukaan seakan-akan ASN ini tidak berpolitik, tapi kan semua orang tahu ada instruksi untuk mengerahkan kepada salah satu calon. Yang kedua misalnya adalah instrumen-instrumen pemilu, KPU dan Bawaslu. Jangan genit, jangan jadi tim sukses. Publik jangan dikira nggak tahu mereka itu bekerja untuk siapa. Bahwa di SK mereka adalah tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi begitu banyak oknum-oknum dari penyelenggara itu yang nakal, Pak.
Oke. untuk memenangkan kontestan tertentu, termasuk saksi-saksi yang kemudian dibayar dan digaji oleh negara juga sering main jadi tim sukses. Dan untuk memenangkan calon tertentu, ini kan yang kemudian menjadi terang benderang kenapa pemilu itu jadi panas. Tentu lain-lain persoalan internal partai, antar partai dan seterusnya. Jadi banyak hal yang kemudian bisa dijelaskan soal bagaimana supaya pemilu yang damai. Yang paling penting adalah supaya semua persaingan, semua kompetisi ini harus ada aralnya. Presiden harus di atas segala-galanya. Semua calon dukung, semua kontestan dukung. Dan wajib hukumnya memerintahkan kepada ASN, aparatus sipil negara, kepada perangkat-perangkat negara, termasuk penyelenggara pemilu, tak boleh cawe-cawe dalam tanda kutip genit untuk menjadi bagian dari instrumen pemenangan. Kalau itu sudahkah yang di terjadi, atas ini melakukan hal tersebut semua idealnya seperti yang Mas Adi sampaikan? ya sejauh ini belum secara maksimal, karena di bawah kan prakteknya banyak ASN, aparatus penyelenggara itu nakal-nakal kok, oknum-oknum tertentunya. Tentu kalau ingin damai, yang begini-begini juga harus dihilangkan, Mbak. Bahwa masyarakat harus cerdas, iya. Elit tidak boleh gontok-gontokan, iya. Tapi penyelenggara, kemudian faktor-faktor negara juga harus netral dalam konteks itu. Inilah yang saya harapkan di 2024 supaya tidak terjadi panas-panas dan gontok-gontokan. Kalau ini yang terjadi di 2024, saya kira persaingan akan sehat, berada di aral yang cukup terbuka. Problemnya kita semua melihat politik ini kan seperti rumah kaca, Pak. Ya. Siapa yang menggunakan apa, dia apakah curang atau tidak, dia menggunakan aparatus sipil negara atau menggerakkan ASN dan seterusnya dan seterusnya. Semua orang tahu ini semua, makanya gontok-gontokan, makanya kemudian panas. Karena ada treatment yang berbeda. Oke. Ada calon yang didukung, ada calon yang tak didukung. Ya. Ada calon yang kemudian seakan-akan dikasih pintu, tapi ada calon yang lain tidak dibukakan pintu. Oh. Ini yang menjadi biang huru hara. Baik, pesan dari Presiden Joko Widodo ini kita ambil saja mungkin sisi positifnya, Rati. Betul. Bahwa gontok-gontokan yang terjadi di antara kita ini nggak juga bisa mengenyangkan anak istri kita di rumah. Intinya begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Adi Pray, Siap. kemudian Prof Karim sudah berbagi Terima kasih, informasi Prof. dan hadir. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Oke. Salam damai. Yang penting kita Dari di Bandung, studio ya. ini nggak ada yang gontok-gontokan, nggak ada yang saling panas-panas, tenang-tenang gitu nggak ada ya. Nggak ada pokoknya ya.